Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang paradigma globalisasi. Yang pertama-tama perlu kita pahami adalah bahwa globalisasi ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah pengertian klasik atau kuno, yang kedua adalah pengertian modern. Dalam pengertian klasik atau dalam pengertian kuno, globalisasi ini dimaknai sebagai globalisasi dalam bidang perdagangan. Dan ini sudah terjadi ribuan tahun sebelum Masehi, khususnya perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Tiongkok dan bangsa India. Termasuk kita mengenal di dalam sejarah perdagangan, ada jalur perdagangan yang sangat terkenal yang menghubungkan para pedagang dari Tiongkok ke Eropa yang dikenal sebagai jalur sutra. Jadi dalam pengertian klasik atau pengertian kuno, globalisasi itu diartikan sebagai globalisasi dalam bidang perdagangan saja. Nah, dalam pengertian modern, globalisasi berkembang, definisi dan paradigmanya. Apa yang disebut sebagai abad modern? Nah, ini perlu kita ketahui dulu bahwa abad modern itu dimulai sejak sejak dua revolusi besar, yaitu revolusi Prancis dan revolusi industri di Inggris. Kalau kita bertanya tentang periode waktu, kapan abad modern itu dimulai, maka yang menjadi ikon adalah dua peristiwa tersebut. Nah, revolusi industri itu telah mengubah banyak aspek kehidupan. Bukan hanya dalam bidang industri saja, tapi juga dalam bidang sosial, politik, dan kebudayaan. Nah, dalam pengertian modern, globalisasi mengalami definisi yang lebih berkembang dibandingkan definisi globalisasi pada periode klasik atau pada periode kuno. Kalau dulu pada periode klasik dan periode kuno, itu hanya globalisasi pada bidang perdagangan, maka pada periode modern ini globalisasi itu bukan hanya mencangkup perdagangan, tetapi juga mencangkup aspek sosial, aspek politik, bahkan aspek kebudayaan. Nah, jadi globalisasi itu pada era modern itu dimaknai sebagai perluasan dari paradigma antar bangsa atau hubungan internasional. Perluasan dari hubungan internasional. Setelah era modern kita mengenal adanya nationality ya, negara atau nation state ya, negara yang didasarkan pada kebangsaan. Jadi kemudian berkembang ya istilah paradigma globalisasi. Yang pertama adalah hubungan hanya sekedar hubungan antar bangsa, kemudian berkembang menjadi saling ketergantungan antar umat manusia gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar transaksi antar dua negara, tetapi juga saling ketergantungan semua negara. Multi negara itu saling berketergantungan. Nah, jadi globalisasi itu perluasan dari paradigma internasional atau paradigma antar bangsa. Kalau dalam paradigma internasional, negara-negara atau bangsa, jadi dalam pengertian modern, itu negara itu kan bentuknya nation state ya, bukan kerajaan seperti zaman pra-modern. Jadi dalam paradigma internasional, negara-negara merupakan bangunan penting dari politik dunia. Jadi kehidupan ini dimaknai sebagai hubungan antar negara. Itu kalau paradigmanya internasional. Nah, paradigma globalisasi itu lebih luas dan lebih fundamental dibandingkan paradigma internasional. Apa? Yaitu meningkatnya kesaling tergantungan. Jadi dunia ini bukan dimaknai sebagai kumpulan negara-negara yang terpisah, tapi sebagai kesatuan yang terpadu, sebagai satu dunia. Ini jadi masing-masing negara itu saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada negara yang tidak penting di era global ini. Nah, kemudian ada
Perubahan-perubahan yang mendasar dari internasional menuju global. Nah, internasional atau hubungan antar bangsa itu terjadi sejak lama sekali ya. Kalau era modern itu sudah terjadi koalisi-koalisi. Dulu ketika abad modern itu muncul pertama kali, kemudian terjadi revolusi alutsista ya, peralatan militer di Eropa, itu kan kemudian memunculkan dominasi sehingga melahirkan kolonialisasi negara-negara Eropa terhadap negara-negara yang masih belum tersentuh modernisasi. Dalam hal ini khususnya adalah negara-negara Muslim, baik di Timur Tengah maupun di Nusantara kita. Maka kolonialisasi itu nanti kemudian pada akhirnya itu kan menyebabkan persaingan antara negara-negara modern yang kemudian meletuslah dua peristiwa besar, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia Besar. Perang Dunia II maksudnya. Ini dua perang yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Nah, khususnya pasca Perang Dunia II, itu dunia global itu mengalami sebuah metamorfosis atau perubahan yang radikal yang tidak ada pada masa-masa sebelumnya. Setidaknya ada empat hal yang terjadi khususnya pasca Perang Dunia II. Yang pertama adalah munculnya pelaku-pelaku global baru. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya saling ketergantungan antar negara. Kemudian yang ketiga, terkikisnya pembagian domestik. Dan yang keempat, munculnya pemerintahan global. Teman-teman sekalian, pelaku-pelaku global baru, kalau dulu sebelum Perang Dunia I, itu negara menjadi institusi terbesar di dunia. Kepala negara, entah itu presiden, entah itu raja, entah itu perdana menteri, itu adalah orang yang paling berpengaruh. Nah, pasca Perang Dunia II, itu yang paling berpengaruh itu bukan kepala negara, tetapi yang paling berpengaruh itu adalah pelaku-pelaku global baru. Dalam hal ini mereka bisa pengusaha ya, yang kemudian memiliki sebuah corporate yang sangat besar yang sifatnya transnasional, atau organisasi-organisasi global. Jadi sebagaimana yang telah kita bahas, salah satu fenomena globalisasi pasca Perang Dunia II yang belum pernah terjadi pada era sebelumnya itu adalah adanya organisasi di atas negara. Jadi ada institusi di atas negara yang bernama organisasi global. Itu belum ada sebelumnya. Kemudian masing-masing negara, semua negara itu diatur dengan hukum internasional. Itu tidak ada kita dapati sebelumnya. Makanya pada era modern dulu tidak ada aturan internasional yang mengatur, sehingga negara-negara itu bisa menginvasi negara lain sesuai dengan kehendaknya sendiri. Hari ini tidak bisa. Semua negara terikat dengan hukum internasional, dan apabila melanggar maka ada sanksi-sanksi yang akan dilakukan juga. Nah, kemudian globalisasi itu tidak hanya dipandang sebagai peristiwa atau kebijakan-kebijakan pada tingkat global, tetapi juga mencangkup proses-proses, sistem-sistem, kelembagaan-kelembagaan pada tingkat regional, nasional, dan subnasional. Jadi teman-teman sekalian, jadi yang disebut sebagai globalisasi ini bukan hanya kita berbicara tentang UNESCO misalnya sebagai bagian dari PBB yang menangani dalam bidang pendidikan atau organisasi-organisasi global. Karena di dalam era globalisasi ini organisasi-organisasi yang sifatnya itu nasional bahkan subnasional itu berada di bawah kendali, atau setidaknya sekurang-kurangnya itu berada di bawah pengaruh ya dari organisasi-organisasi global. Jadi diskusi tentang globalisasi itu bukan hanya dibatasi pada organisasi global, tapi juga kita berbicara tentang kelembagaan pada tingkat nasional, bahkan pada tingkat subnasional. Nah, sehingga diskusi kita tadi itu mengerucut pada definisi globalisasi dalam pengertian yang saat ini kita bahas sebagai sebuah intensifikasi
ya, hubungan-hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang jauh, sehingga apa yang terjadi di sebuah tempat sangat dipengaruhi oleh apa-apa yang terjadi di tempat-tempat yang jauh. Untuk menyebut beberapa peristiwa yang kontemporer terkait dengan adanya globalisasi ini, kita bisa melihat misalnya kasus Rohingya. Ya, kasus Rohingya itu kan sebenarnya kan lokal gitu ya, tapi dengan adanya kasus Rohingya itu kemudian terjadi demo besar-besaran di seluruh dunia. Artinya kan ada intensifikasi hubungan-hubungan sosial di seluruh dunia. Kasus Palestina Israel misalnya itu juga tidak bisa disebut sebagai kasus Palestina Israel saja, tapi itu adalah kasus atau itu adalah persoalan yang melibatkan seluruh dunia Islam di dunia ini gitu ya. Sentimen agama itu ya, itu menjadi salah satu perekat global yang paling utama. Kemudian Taliban, kemenangan Taliban di Afghanistan atau invasi Amerika di Afghanistan ya sebelum Taliban menang, itu juga tidak bisa dimaknai sebagai peristiwa lokal atau peristiwa domestik Afghanistan, karena pada kenyataannya peristiwa tersebut kemudian memicu ketegangan antara Amerika dengan dunia Islam. Artinya terjadi intensifikasi hubungan-hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat jauh ya, tanpa ada sekat-sekat administratif atau sekat-sekat kenegaraan yang tegas. Nah, kemudian gejala-gejala perubahan ya, gejala-gejala perubahan pada era global ini adalah yang pertama, dari model negara sentris menuju model pelaku campuran. Ini terjadi khususnya pasca Perang Dingin ya. Dulu kalau pada masa Perang Dingin itu pola politik global itu bipolar. Jadi ada dua kutub yang besar, yaitu kutub Soviet dan kutub Amerika. Tapi pasca Perang Dingin itu menjadi multipolar gitu ya. Artinya tidak ada negara yang dominan dalam pengertian yang sesungguhnya. Semua negara itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan semua negara itu saling membutuhkan. Dan bukan hanya negara yang saling membutuhkan, tapi juga ada pelaku-pelaku non-negara. Misalnya TNC atau Transnational Corporation, dan juga organisasi-organisasi global gitu ya. Kemudian ada gejala kemandirian, dari kemandirian menuju saling ketergantungan. Jadi di era globalisasi ini tidak ada satupun negara yang bisa mengisolasi diri dari dunia luar, kecuali beberapa negara ya, misalkan Korea Utara ya, yang sampai sekarang masih mengisolasi diri dari negara luar. Jepang pasca restorasi Meiji itu juga sudah membuka diri dengan dunia luar, padahal Jepang itu dari dulu itu terkenal dengan pertahanan kebudayaan yang sangat kuat. Tapi pasca restorasi Meiji itu Jepang kemudian terjadi modernisasi yang sangat luar biasa, tetapi tetap mempertahankan kebudayaan Jepang yang sangat kuat. Ini kasus Jepang ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran juga, karena kasus Jepang ini unik ya. Jepang sampai hari ini itu masih kental dengan kebudayaan yang asli, meskipun sudah modern ya, sudah membuka diri ya dengan asing, dengan global, dengan globalisasi, tetapi masih sangat kental dengan kebudayaan sendiri. Misalkan di Indonesia itu 20 tahun terakhir ini ada jurnal, ada terbitan artikel internasional ya, yang kemudian mempublikasikan bahwa Indonesia itu 20 tahun terakhir ini itu ada kecenderungan Arabisasi dari sisi penamaan nama anak. Jadi orang Indonesia itu kalau punya anak itu cenderung memberi nama anaknya dengan nama-nama Arab. Tapi di Jepang itu sampai sekarang ya, orang-orang Jepang masih tetap masih tetap konsisten, masih tetap mempertahankan tradisinya ya, memberikan nama anak itu nama-nama Jepang juga gitu ya. Nah, kemudian dari pembagian domestik atau internasional menjadi transnasional. Nah, teman-teman sekalian, jadi hari ini semua negara memiliki hubungan, baik hubungan formal, baik hubungan non formal. Hubungan formal itu yang bagaimana? Hubungan formal itu yang
Ya mudahnya negara memiliki hubungan bilateral yang dibuktikan dengan adanya kantor kedutaan di negara tersebut, itu hubungan formal. Tapi di luar hubungan formal, itu negara juga memiliki hubungan non formal sebenarnya dengan negara-negara yang tidak memiliki kantor kedutaan, tetapi dia punya transaksi secara ekonomi atau secara politik atau yang lainnya. Kemudian dari anarki internasional menuju pemerintahan global. Nah, ini yang paling mendasar teman-teman sekalian. Dulu sebelum adanya PBB, itu yang terjadi adalah anarki internasional. Jadi negara yang kuat, meskipun sudah modern ya, tapi negara yang kuat menjajah negara yang lebih lemah, ya. Dan itu terjadi sampai meletusnya Perang Dunia I, gitu ya. Anarki internasional. Tapi hari ini, ya khususnya setelah adanya PBB, pemerintahan global, ya semua negara itu tunduk pada pemerintahan global. Dan ini fenomena ini baru terjadi belum lama. Kalau kita bandingkan dengan sejarah umat manusia, itu belum lama. Perang Dunia II itu kan terjadi kan belum sampai 100 tahun ya dari hari ini gitu ya. Padahal umur dari kebudayaan umat manusia ini udah puluhan ribu tahun gitu ya. Artinya kan fenomena ini itu merupakan fenomena-fenomena yang baru. Nah, baik teman-teman sekalian, itu secara umum adalah tentang paradigma globalisasi. Nanti untuk sesi berikutnya kita akan menjelaskan atau mendiskusikan lebih rinci tentang globalisasi dalam bidang pendidikan, khususnya organisasi pendidikan global. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.